Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar mengenai minor, kofaktor, dan juga adjoint matrix. Itu fungsinya buat apa sih nanti kalau adjoint matrix itu digunakan untuk mencari inverse matrix? Nanti pertemuan selanjutnya ya, inverse matrixnya. Nah, di sini minor dari elemen AIJ, suatu matriks A yang berukurannya AIJ ya, itu adalah MIJ itu sama dengan determinan dari submatriks IJ. Nah, di sini yang bisa kita cari adalah matriks yang ukurannya N kali N, yaitu matriks yang persegi. Seperti itu, karena nanti kan kita mau cari determinannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian nanti untuk lebih jelasnya kita latihan nanti ya. Nah, kemudian untuk kofaktornya, kofaktor dari AIJ itu simbolnya CIJ. CIJ, kofaktor IJ gitu ya. Baris ke I, kolom ke J. Itu sama dengan min 1 pangkat I plus J dikalikan minornya, minor IJ itu. Nah, sebagai contoh misalkan saya punya matriks A yaitu 1, 2, 3, sebentar ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, dan 3, 1, 0. Oke, jadi di sini saya pakai penutup nanti biar teman-teman bisa memahami. Nah, misalkan matriks A ini kita akan cari submatriks salah satunya S32, berarti dia submatriks 32, berarti submatriks baris ketiga kolom kedua. Berarti apa? Baris ketiga dan kolom keduanya itu kita tutup ya. Kolom keduanya itu adalah yang ini. Nah, berarti baris 3 dan kolom kedua kita tutup sehingga menghasilkan sisa matriks kan? Sisa matriksnya jadi 2 kali 2 yaitu 1, 3, 4, dan 2. Nah, itulah submatriks 3 kali 2. Atau submatriks baris ketiga kolom kedua. Dia jadi matriks 2 kali 2 ya. 1, 3, 4, 2. Nah, kemudian untuk minor 32-nya itu apa? Minor 32-nya itu ya sama, berarti kan tadi katanya determinan SIJ, berarti determinan S32, berarti determinan dari matriks ini 1, 3, 4, 2 ini, berarti dia determinannya 1, 3, 4, dan 2. Ingat materi sebelumnya, untuk mencari determinan ini dia kan diagonal utama dikalikan dikurangi diagonal yang lainnya, berarti 1 kali 2 X1 dikali, boleh pakai ini aja ya, saya lebih senang pakai titik, dikurangi berapa? 3 kali 4. 3 dikali 4 berarti 2 dikurangi 12, hasilnya min 10. Langsung aja ya. Nah, hasilnya 2 dikurangi 12 kan min 10. Itu minor 32-nya. Sekarang untuk yang C32 berarti kan min 1 pangkat 3 plus 2. Berarti min 1 pangkat 5 ya. Min 1 pangkat 5 itu hasilnya berapa? Hasilnya kan min 1. Min 1 dikalikan minornya. Minornya itu min 10. Min 10. Ini pakai kurung ya biar lebih rapi karena dia ada minnya. Min 1 kali min 10 jadi akan sama dengan 10 begitu ya. Nanti selanjutnya kita bisa coba di latihan. Nah, kemudian ini untuk matriks yang 3 kali 3. Sekarang kalau misalkan saya punya matriks yang ukurannya 4 kali 4, itu matriks B. Dia kan ukurannya 4 kali 4 ya. Sekarang kalau misalkan nih kita disuruh mencari submatriksnya, submatriks yang
S24 berarti submatriks baris kedua dan kolom keempatnya ditutup. Nah, baris kedua mana? Baris kedua. Oke, sebentar. Baris kedua. Baris kedua dan kolom keempat. Kita tutup baris keduanya. Baris kedua dan kolom keempat. Ininya nih. Nah, ini. Berarti kita tutup ini ya. Nah, berarti kita tutup baris kedua dan kolom keempatnya. Berarti sisanya tinggal apa? Sisanya itu berarti kan jadi matriks 3 kali 3. Kita bisa menuliskan nih submatriks 24 itu sisanya matriks 3 kali 3 yaitu 1, 2, 3, 3, 1, 0, dan 5, 2, 1. 5, 2, 1. Nah, kemudian S24 itu apa? S24 itu kan submatriks yang baris kedua dan kolom keempatnya tadi ditutup sehingga dia menghasilkan submatriks 24 ini. Nah, kalau M24 berarti minor 24 minor baris kedua kolom keempat ya. Itu berarti determinan dari S24. Berarti kan determinannya yang atas ini ya, yang atas S24 ini. Nah, ini gimana cara mencarinya? Cara mencarinya teman-teman bisa cari sendiri ya, yang waktu sebelum UTS kita pernah pelajari. Boleh nih pakai cara sarus yang di sini 1 kali 1 kali 1. Nanti di sini ada tambahan 135 dan 212 ya, yang pakai cara miring-miring gitu loh. Nah, boleh pakai itu. Itu pakai cara sarus namanya. Nah, kemudian untuk kofaktornya C24 itu teman-teman pakai rumus yang ini lagi, CIC. Berarti kan min 1 pangkat 2 plus 4 dikalikan minor 24. Begitu ya. Nanti teman-teman bisa cari tuh min 1 pangkat 6 itu berapa? Min 1 pangkat 6 kan jadinya plus ya. Jadinya dia 1 dikalikan titik-titik. Nah, selanjutnya nanti teman-teman bisa lanjut sendiri deh. Saya titik-titikin aja 3. 1 dikalikan hasil determinan ini yang M24 itu determinannya dicari, nanti dikalikan 1 itu adalah C24. Nah, itu adalah sedikit penjelasan mengenai minor dan kofaktor. Buat lebih jelasnya coba sini, mari kita coba ke latihan ya. Contohnya yang pertama, misalkan nih saya punya minor diketahui suatu matriks A 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 0. Tentukanlah matriks kofaktor A dan matriks A join A. Nah, berarti kalau misalkan nih M11 berarti teman-teman tutup apa? Tutup baris pertama kolom yang pertama. Oke, kita coba tutup ya. Baris pertama kan kita harus cari semua minornya ya, karena di sini ada ukurannya 3 kali 3 ada 9 elemen, berarti minornya juga ada 9, kofaktornya juga ada 9 kayak gitu. Nah, tadi pertama kita mau cari M11 berarti baris pertama sama kolom pertama itu kita tutup. Oke, baris pertama sama kolom pertama itu kita tutup. Bentar. Ini kita tutup ya. Ganti warna deh biar lebih cakep, boleh. Pink aja ya. Misalkan kita pakai. Nah,
Itu kan baris pertama, kolom pertama kita tutup, berarti sisanya 1, 2, 1, dan 0. Nah, kemudian berarti kan M itu kan determinan, berarti kita cari. Di sini adalah 1 dikalikan 0, diagonal utamanya kan 1 sama 0 ya. 1 dikalikan 0 dikurangi 2 dikalikan 1. 2 dikali 1. Dikali ya. Nah, berarti sama dengan 1 kali 0, 0. 0 min 2 sama dengan hasilnya min 2, ya kan? Kemudian untuk selanjutnya M12. M12 itu berarti baris pertama sama kolom kedua yang ditutup. Berarti sisanya apa? Sisanya 4, 2, 3, dan 0. Kemudian cari deh determinannya. 4 kali 0. 4 kali 0. 0. Langsung nggak apa-apa ya, dikurangi 2 kali 3, 6. Jadi hasilnya min 6. Nah, kemudian sekarang M13. M13 itu sisanya 4, 1, 3, 1. Berarti sama dengan 4 kali 1, 4 dikurangi 1 kali 3, 3 sama dengan 1. Itu M13 ya. Kemudian untuk M21 berarti baris kedua, kolom yang pertama yang kita tutup. Kolomnya ganti yang pertama yang kita tutup. Berarti sisanya 2, 3, 1, dan 0. Nah, ini berarti 2 kali 0, 0. Dikurangi 3 kali 1, 3. Sama dengan min 3. Nah, selanjutnya M22. Berarti baris 2, kolom 2. Sisanya 1, 3, 3, dan 0. Berarti 1 kali 0, 0 dikurangi 3 kali 3, 9 sama dengan min 9. Ini seterusnya teman-teman bisa coba cari sendiri ya. Dia minornya jadi apa? Bisa teman-teman cari sendiri. Kemudian ini juga. Oke, ini M32 juga. Jadi teman-teman cari sampai M33 ya. Nah, setelah itu baru nih kita cari kofaktornya. Kalau kofaktor kita pakai rumus ini, CIJ sama dengan min 1 pangkat I plus J dikalikan MIJ. Contohnya nih C11 berarti kofaktor dari baris pertama kolom pertama ya. Berarti teman-teman min 1 pangkat I plus J. I-nya kan 1, J-nya 1. Jadi 1 tambah 1 ya. Dikalikan minornya. Minor M11 kan ini yang min 2 ini ya. Ini minor M11 tuh. Jadi ini dikalikan min 2 kan. Min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 kan jadi positif ya. Jadi 1 dikalikan minornya. Minornya min 2. Jadi 1 kali min 2 jadi min 2. Nah, di sini C11-nya 2. Sekarang yang C12. C12 itu min 1 pangkat 3. Ini kan jadi min 1 ya. Min 1 dikalikan M-nya. M-nya itu kan min 6. Dikalikan min 6. Jadi hasilnya 6. Nah, kemudian kalau yang ini min berapa nih? Min 1 pangkat 4. Berarti kan dia 1 ya. Dikalikan 1, hasilnya 1. Nah, sekarang teman-teman perhatikan ini yang saya stabilo kuning sama stabilo hijau itu kan M11, C11, M12, dan C12. Nah, yang M11 ini kan ya, M11 itu C11-nya sama-sama min 2.
Terus kalau M12 itu min 6, C12-nya jadi 6. Jadi gini, kalau di sini baris dan kolomnya dijumlah jadi genap, maka kofaktornya tetap. Ya, karena kan min 1 pangkat 2 kan positif, jadi kofaktornya tetap. Tapi kalau kayak M12, IJ-nya di jumlah itu ganjil, 1 tambah 2 kan ganjil ya 3. Maka minornya yang tadinya negatif, dia berubah jadi positif. Karena kan min 1 kali min 6 gitu. Atau kalau misalkan di sininya 6, kofaktornya jadi negatif. Min 6, kebalikannya ya. Nah, oke. Kemudian C21. C21 tadi kita udah nemu ya. Oh, ini sebentar. Ini nulis sama dengannya salah, harusnya di sininya. Nah, oke. C21 dia kan ganjil. Berarti kalau ganjil dia kebalikannya. M21-nya kan min 3, berarti C21-nya 3. C22-nya genap kan? 2 tambah 2, 4. Berarti C22-nya tetap min 9. Nah, untuk C23, C31, C32, dan C33 itu sama. Nanti teman-teman bisa mencari ya. Kemudian, sekarang gini. Tadi kan udah ketemu nih beberapa. Saya tulis dulu ya. Nah, kalau matriks kofaktor itu berarti elemennya dari kofaktor-kofaktor ini yang kita cari, C11 sampai C33. Masukkanlah C11 berarti di sini min 2. C12 di sini 6. C13 di sini 1. C21 di sini 3. C22 di sini min 9 dan seterusnya ya. Nah, ini kalau matriks kofaktor itu ditranspos, maka matriks kofaktor ini kita sebut sebagai A join A. Jadi misalkan di sini kan ya. Nanti di sini kan teman-teman harus cari ya. Ini berarti C23, ini C31. Nih, ntar saya copy dulu. Ini nanti teman-teman cari di sini nih. C31. Di sini teman-teman cari C23. Berarti teman-teman juga harus cari minornya juga ya. Kemudian di sini C32 dan di sininya C33. Oke. Nah, berarti kalau ini kan disebutnya matriks kofaktor ya. Nah, matriks kofaktor ini kalau ditranspos itu kita sebut sebagai A join A. Sekarang kita transpos matriks kofaktornya. Berarti yang tadinya baris jadi kolom, yang tadinya kolom jadi baris. Berarti ini min 2, 3 sama C31. C31. Kemudian ini jadi min 2, 6 sama 1. Kemudian di sini 6 min 9 sama C32. 1 C23 dan C33. Nah, begitulah. Nanti teman-teman bisa coba ya cari selanjutnya tentang M23-nya berapa, M31, M32, M33, C23, C31, C32, dan C33. Terus teman-teman isi di sini nih. Nah, di sini yang C. Nah, kemudian pas ditranspos. Nah, matriks kofaktor transpos ini kita sebut sebagai matriks A join A. Nah, matriks A join A ini nanti yang kita gunakan kalau misalkan matriks A-nya disuruh mencari inverse-nya. Itu pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Oke, cukup sekian nih teman-teman belajar materinya. Nanti saya kasih latihan soal. Soalnya mirip seperti ini, misalkan diketahui suatu matriks A, tentukanlah kofaktor dan A join A-nya. Atau misalkan kalau misalkan matriksnya 4 kali 4, berarti teman-teman harus cari determinannya pakai cara Sarus yang kemarin ya. Yang diagonal utamanya dikalikan, dijumlahkan, kemudian dikurangi diagonal lainnya. Seperti itu ya. Oke, itu adalah materi tentang minor, kofaktor, dan juga A join. Silahkan teman-teman belajar lagi. Teman-teman cari referensi lain, sumber-sumber lain, ataupun soal-soal lain ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.